Nah, nih kalau misalnya soal hamil biasanya ibu-ibu pasti akan semangat gitu untuk menanyakannya kepada dokter kebidanan dan juga kandungan atau OBS-GYN. Dan kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet nih seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab yang pada sore hari sudah bergabung melalui sambungan Zoom dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Dr. Boy Abidin. Selamat sore Dr. Boy. Selamat sore Fani, Oke. selamat sore Pak Pemirsa CNN. Iya, terima kasih dokter telah bergabung. Ini akan menjawab pertanyaan dari warganet yang banyak banget ya terkait dengan kehamilan dan juga mungkin ada ya sebenarnya pasangan suami istri yang sedang program hamil di masa pandemi COVID-19 dan tentunya sedikit deg-degser ya, kendor kencang nih dok untuk mempersiapkan tapi tetap aman. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama dari @pengumpula Amin. Ini yang bertanya bagaimana jika ada seorang ibu hamil atau bumil yang sudah akan melakukan persalinan, kemudian ditemukan adanya gejala COVID-19. Ini sementara kondisinya sudah urgent banget nih akan bersalin nih dok. Apakah harus melewati prosedur screening COVID dulu atau langsung lanjut aja nih ngebrojolin bayinya? Ya, jadi ini kalau saya lihat pertanyaan ini adalah memang ini kondisinya memang sudah sangat emergensi. Artinya proses persalinan sedang berlangsung atau akan segera berlangsung. Jadi kalau berdasarkan protokol dari gugus tugas ya percepatan penurunan COVID-19 ini, jadi memang itu kalau dalam kondisi ini tergantung di mana dia proses persalinannya, apakah di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas rumah sakit rujukan. Kalau di FKTP kalau kita curiga gejalanya ada tapi belum sempat dilakukan rapid test, artinya kita masuk dia di level kuning ya. Jadi kalau kuning ini artinya kita boleh kita lebih curiga ke arah mungkin merah juga orang ini. Jadi kalau kondisinya emergensi maka tetap kita lakukan pertolongan persalinan, tapi petugas itu harus sudah melindungi dengan APD level 2. Jadi proteksinya tetap dilakukan ya persalinan. Kalau di rumah sakit rujukan, jadi memang dia sudah diketahui, kemudian emergensi itu biasanya kita harus menggunakan APD level 3. Jadi ini berdasarkan protokol yang diberikan oleh gugus tugas. Gitu. Berarti untuk para petugas medis atau tenaga kesehatan yang akan membantu ibunya bersalin ini yang harus lebih menyiapkan APD tersebut ya dok ya? Betul, betul. Jadi ini pelayanan untuk APD sebenarnya kalau kita tenaga medis untuk kebidanan, persalinan, bidan maupun dokter sebenarnya APD itu selalu sudah dari dulu kita gunakan. Tapi untuk kondisi COVID ini memang ada levelnya sekarang, jadi APD level 2 dan APD level 3 begitu. Oke, siap. Cukup jelas ya dok ya. Kita langsung saja ke pertanyaan kedua ya dok ya. @EgaMHRN yang bertanya dok, kalau untuk ibu hamil atau bumil, bagaimana menjaga agar calon bayi ini tidak terkena COVID-19 saat sedang kontrol rutin di rumah sakit? Ya, jadi ini masalah kontrol rutin ya. Tapi ini menarik bahwa kalau berdasarkan data yang saya baca update terakhir adalah memang belum ada data atau tidak ada data yang menyatakan penularan dari ibu ke janin untuk COVID-19 ini. Jadi kita harapkan sih memang ibunya selalu sehat. Nah, untuk antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, memang ini kita kembali lagi dia levelnya apakah hijau, kuning atau merah. Artinya kalau hijau itu dia tidak ada gejala, rapid testnya negatif. Kalau kuning itu ada gejala, ya jadi ada batuk-batuk, ada demam, ada nyeri menelan, tapi rapid testnya negatif. Kemudian kalau yang merah, dia sudah ada gejala dan rapid testnya positif. Nah, kalau yang hijau dan kuning tadi, dia boleh melakukan pemeriksaan kehamilan, tapi sekali lagi petugasnya harus menggunakan APD level 1. Kalau yang merah, nah yang merah ada gejala dan ini sudah masuk rujukan, itu juga harus dengan APD level 2, terus pemeriksaannya juga rapid testnya harus dilakukan secara berkala untuk yang merah. Nah, ini pemeriksaan kehamilan memang tidak harus, mungkin agak sedikit berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi. Jadi pemeriksaan kehamilannya ini tergantung keluhan atau kebutuhan. Jadi POGI juga mengisyaratkan untuk boleh menunda pemeriksaan kehamilan. Jadi biasanya kita sekarang beralih ke telekonsultasi. Gitu. Jadi artinya kita memberikan fasilitas layanan dengan telekonsultasi. Jadi kapan dia, oh ini masih aman ibu lanjutkan vitaminnya, tidak ada keluhan apa-apa, boleh nanti kontrol berikutnya. Jadi tidak harus kontrol di bulan ini atau di saat ini. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang emergensi atau harus segera, yaitu mau tidak mau dia harus mengikuti protokol yang ada untuk pemeriksaan kehamilan. Gitu. Tapi kalau misalnya ini masih terkait dengan pertanyaan dari EgaMHRN sendiri ya dok ya. Kalau misalnya tidak dalam kondisi emergensi, ada nggak sih bulan-bulan tertentu yang mengharuskan ibu ini tetap harus kontrol rutin ke rumah sakit?
Ya, kalau kita berpatokan dari acuan dari Kemenkes itu bahwa pemeriksaan kehamilan itu minimal 4 kali selama masa kehamilan. Oke, siap. Jadi trimester 1 kali, trimester 2 kali, jadi trimester 3 2 kali. Paling nggak minimal itu pemeriksaan yang rutin dia harus lakukan untuk melihat tumbuh kembang janinnya. Oke, noted dok. Kita langsung saja ke pertanyaan terakhir ya dok ya nih. Ya. Endra Ray yang bertanya apakah aman melakukan program hamil selama pandemi ini, kayaknya mungkin pertanyaan personal banget ya, terlebih untuk Pak Ya. Sutri yang baru menikah. Ya, jadi sebenarnya untuk program hamil tetap bisa dilakukan. Jadi ini juga berkaitan dengan surat edaran yang disampaikan oleh Persitri, jadi Perkumpulan Fertilitas In Vitro Indonesia dan Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, bahwa memang pelayanan untuk reproduksi berbantu ini tetap bisa kita lakukan, ya. Tapi tetap harus mengikuti untuk di polikliniknya itu protokol kesehatan untuk COVID-19, dan juga di poliklinik ini memang diharapkan untuk penjadwalannya lebih tertib lagi, artinya tidak menumpuk pasiennya. Jadi itu dijadwalkan, jadi tidak terjadi penumpukan di polikliniknya begitu. Oke, Atau baik. juga melalui telekonsultasi itu pun bisa untuk program hamil. Jadi sebenarnya nggak usah takut untuk hamil, tetap untuk kalau ke rumah sakit untuk periksa itu mengikuti protokol yang ada. Ya, jadi ini dikondisikan, artinya tadi kalau Mbak Fani bicara yang baru menikah, mungkin belum terburu-buru untuk segera hamil. Tapi ada beberapa pasien yang mungkin sudah bertahun-tahun menikah belum hamil, jadi masalah infertilitas. Ini kalau mundur lagi kita kan nggak tahu mundurnya berapa lama. Betul. Sedangkan fungsi reproduksi ya artinya semakin bertambah lama itu akan semakin berkurang atau menurun. Nah ini kita mungkin bisa lakukan pengelolaan sebaik mungkin gitu. Oke, diprioritaskan untuk mereka yang lebih membutuhkan ya dok ya. Tapi Iya, dokter, saya betul juga sekali. jadi penasaran selama masa pandemi ini untuk proses telekomunikasi dengan atau telekonsultasi betul dengan pasien, Betul. meningkat berapa persen untuk dokter Boy? Ya sekarang sih memang meningkat. Saya nggak presentasi, tapi artinya memang sekarang semua pasien kita permudah dengan konsultasi melalui jalur WhatsApp. Oke. Di rumah sakit tempat saya bertugas pun juga ada fasilitas telekonsultasi. Jadi itu ada memang ya meningkat artinya dibanding sebelum ini gitu ya. Biasanya orang datang langsung ketemu, sekarang dia mau datang tuh tanya dulu, konsultasi dulu. Kalau kita tidak perlu, tinggal lanjut di rumah. Nanti kalau memang perlu baru dia datang gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter Boy Abidin atas informasinya. Semoga ini menjadi enlightenment ya untuk Pak Sutri di luar sana yang mungkin masih ingin hamil atau mempunyai anak di masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih dokter, selamat sore. Iya, sama-sama sore Fani. Sudah terjawab ya untuk Anda semuanya yang masih ingin mempunyai anak atau lagi program hamil, aman, tetapi tetap patuhi dan juga perhatikan protokol kesehatan COVID-19 tersebut untuk aman semuanya. Nah, untuk Anda yang masih punya pertanyaan terkait COVID-19, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun Twitter kami @CNNIDDaily atau komentari unggahan kami di laman Instagram @CNN Indonesia TV dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19.